Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dede Sohendar, di channel YouTube pribadi saya. Di acara Ngobat episode kali ini, kita bakal kehadiran narasumber atau bintang tamu yang sangat spesial nih. Beliau ini adalah salah satu seorang penulis dari cerita yang ada di channel YouTube di Production, yang mana selama ini cerita-cerita yang sering kita tonton, sering kita lihat, telah membuat baper banyak penonton. Jadi hari ini saya mau mendatangkan orangnya langsung, penulisnya langsung, supaya kita bisa sharing-sharing lebih banyak lagi. Langsung saja kita sambut dia, Kak Hayati. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Halo. Kak Hayati, mungkin bisa diperkenalkan dulu terlebih dahulu supaya makin banyak lagi yang kenal. Oh iya. Halo, Assalamualaikum. Saya Hayati Hayatillah dari B Production. Di tugasnya menulis skenario film, karyanya yang udah pernah ditulis kayak Ketika Hapus Jatuh Cinta, Hijayah Cinta, yang terakhir yang lagi tayang Andai. Andai. Ya. Kali. Oke, Kak Hayati, kan ya. Di B Production itu sebagai penulis naskahnya nih, sebagai penulis skenario dari cerita yang ada di web series B Production. Nah, kira-kira di B Production sendiri udah berapa lama, Kak? Aku udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Itu kurang lebih 3 tahun sih. Ya. Itu barengan sama B Production-nya dibuat atau gimana? Iya, bareng. Jadi kan sebenarnya sebelum B Production, kita semua tuh yang jadi pengurusnya itu komunitas filmmaker sebelumnya. Nah, setelah itu kita bikin B Production gitu. Di situ udah 3 tahun, berarti terhitungnya dari awal terbentuknya B Production. Berarti sebelumnya itu Kak Hayati sama teman-teman yang lain itu ada di Filmmaker Muslim. Iya, komunitas filmmaker Muslim Jakarta, komunitas filmmaker Muslim Jakarta aja. Jadi kita dari cabang Jakarta. Oh, tapi sebelumnya memang penulis gitu, maksudnya profesinya tetap buat apa namanya naskah di web series atau gimana? Enggak sih, cuma suka nulis aja. Jadi gabung ke B Production-nya itu karena waktu itu ada pelatihan menulis skenario. Dari sana tuh kayak tertarik gitu, kayaknya menarik nih, gimana, penasaran gitu lah gimana caranya nulis film gitu, penasaran gitu. Akhirnya setelah ikut pelatihan itu ikut gabung mulai dari situ kayak berusaha belajar dan berproses diri cara nulis skenario film yang bagus gimana gitu sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya baru belajar pas baru masuk sih gitu, otodidak. Berarti baru bisa dijadikan web series itu pada saat gabung di Production ya, Kak ya? Iya. Oke, Kak, yang kedua tadi kan udah cerita sedikit awal mulanya nih di B Production, kemudian menulisnya itu gimana. Nah, kira-kira selama 3 tahun ini karya apa aja, Kak, yang dihasilkan dari Kakak menulis? Apakah web series saja atau ada yang lain? Web series ada, short movie juga beberapa ada. Kalau web series tuh dari Ketika Hapus Jatuh Cinta, itu emang web series awal kayaknya ya. Ketika Hapus Jatuh Cinta, Hijayah Cinta, Laras, KMT series, KMT Special Edition, sama terakhir Andai. Sekarang lagi ada coming soon lagi sih setelah Andai. Kalau short movie tuh Menanti Pilihanmu, Panggilan Hati bukan ya judul? Iya, Panggilan Hati. Terus gitu, kayaknya itu ya. Gitu. Itu Kak bisa munculkan ide-ide yang demikian itu gimana caranya gitu? Karena memang saya sendiri orangnya memang dari SMP suka nulis sebenarnya. Cuman memang
kalau memunculkan ide-ide itu kayaknya sulit gitu. Itu gimana gitu caranya supaya bisa memunculkan ide dari judul, isi ceritanya yang setiap film itu atau setiap web series itu beda-beda. Sebenarnya kalau menurut aku itu dari banyak baca sama banyak diskusi sih. Jadi banyak baca, banyak nonton, sama banyak diskusi sama orang. Kebetulan kalau di B paling sering aku diskusinya sama sutradaranya. Jadi biasanya kalau di B, kalau kita mau bikin web series ya, jadi Mas Reza sutradaranya kayak ngasih premis atau tema utamanya. Misalnya kita mau bikin tentang ini, kayak gitu. Intinya kayak gini gitu. Nah, tugas saya sebagai penulis skenario-nya biasanya kayak mengembangkan ceritanya gitu. Nah, mengembangkan ceritanya itu idenya dari mana? Itu bisa dari banyak baca, banyak nonton, kayak keadaan sekitar kita, atau dari curhatan teman juga bisa sih. Biasanya gitu. Ya gitu Kak, kalau mengatur jalan ceritanya nih, karena kan di production sendiri kan ceritanya itu terkait yang dengan Islami ya kan, kayak misalnya hubungan yang memang benar-benar jalurnya itu ta'aruf gitu kan, yang Islami, mengatur jalan ceritanya supaya tetap di koridor syar'inya itu gimana? Biasanya kalau menyusun skenario, kita harus tentuin berapa episodenya. Misalnya ini ada 10 episode. Dari 10 episode kita mengambil temanya tentang apa gitu. Nah, dari tema itu nanti per episode kita kayak menentukan tema keislaman yang mau dibahas tuh apa sih gitu. Misalnya kayak memaafkan, episode 1 tentang memaafkan orang lain, episode 2 gimana cara berbicara dengan orang tua, episode 3 tentang persahabatan antar teman gimana gitu. Biasanya kita udah menentukan tema islaminya tuh apa gitu. Jadi selain kita menentukan alur cerita, kita juga menentukan per episodenya tuh kita bahas tentang apa ya gitu. Jadi biar tetap nyambung, biar kayak berasa nilai islaminya gitu. Ya. Biasanya kayak gitu. Iya Kak, benar itu. Terus di production sendiri kan ada web series, ada film pendek ya kan. Bedanya web series sama film pendek kalau misalnya Kakak sendiri sebagai penulis itu apa? Kalau web series tuh lebih kayak sinetron sih. Jadi berepisode-episode gitu ya. Kalau short movie tuh lebih pendek, secara durasi lebih pendek. Terus secara alur cerita juga web series tuh lebih banyak cabangnya. Kalau short movie tuh biasanya cuma satu tema cerita doang, satu alur gitu. Biasanya kayak gitu. Di dua-dua apa di masing-masing web series dan film pendek ini ada kesulitannya nggak? Kesulitannya masing-masing pasti ada sih ya. Cuman ya kita menikmati saja. Gitu. Biasanya di riset yang paling susah tuh risetnya sama menentukan alur cerita sih. Gitu. Masya Allah. Terus Kak, kalau ditanya alasannya itu kenapa Kakak ini bisa masuk ke dunia kepenulisan itu gimana? Alasan pertamanya. Kok bisa nih setelah apa namanya gabung di production, sebelumnya kan pasti ada apa namanya hobi kah atau bakatnya dari menulis sehingga bisa memutuskan langsung untuk masuk di production dan akhirnya menulis skenario itu. Kira-kira alasannya itu gimana Kak? Awalnya dari hobi sih. Hobi. Jadi dari kecil aku tuh kayak suka nulis diary gitu. Biasalah perempuan ya. Jadi nulis diary gitu kan. Terus waktu kecil ayah tuh selalu, abi aku tuh kayak selalu langganan majalah Islami gitu. Jadi orang tua langganan majalah Islami. Terus kan aku pun suka baca kan. Kayaknya kok nulis tuh enak banget ya, jadi penulis tuh enak banget ya, karyanya tuh kayak dibaca orang gitu. Dari situ kayak timbul suka gitu, suka nulis dari situ gitu waktu sekolah gitu. Sampai sekarang makanya pas ada pelatihan kelas online gitu suka sih, penasaran juga gitu. Pertama kali karyanya apa Kak? Pertama kali aku nulis cerpen.
Cerpen. Cerpen di sekolah aja sih sebenarnya. Jadi ke teman-teman aja di mading gitu. Pertamanya dari situ biasanya. Berarti sebelumnya memang udah pernah ikut lomba atau gimana gitu terkait penulisan? Nggak pernah. Soalnya nggak pede gitu kalau buat keluas tuh kayak nggak pede gitu. Jadi kayak ke teman-teman dekat, ke teman-teman sekelas aja. Baru buat ke orang banyak, buat ke publiknya ya pas masuk di production ini gitu. Oh. Jadi memang berawal dari sebuah hobi, akhirnya bisa disalurkan menjadi web series yang bisa mengedukasi buat orang lain ya, kayak mulai dari isi ceritanya sampai memang kegiatan yang ada di dalam web series itu sendiri gitu. Nah, terkait web series yang baper-baper ini, web series yang baper-baper, pastinya kan membutuhkan pemikiran dan ide-ide yang ide-ide yang sangat bagus gitu untuk menjadikan web series itu nyampe ke penontonnya gitu. Nah, kira-kira dalam merangkai ceritanya itu, apakah dari diri sendiri langsung dibuat atau setelah kita jadi nih kita buat, ada minta saran dari orang lain, kemudian nanti ada pengubahan atau gimana Kak? Semuanya. Jadi pertamanya kita yang bikin skripnya, jadi alurnya kayak gini, maksudnya bapernya tuh yang ini gitu. Terus skripnya dikasih ke sutradara gitu. Tapi ada tim skripnya, biasanya ngasih ke tim skripnya gitu. Kalau menurut mereka oke, dikasih ke sutradara. Di situ biasanya lebih banyak diskusinya sih sama Mas Reza gitu, scene bapernya kayak gini. Oh iya berarti kayak gitu. Biar kita fix antara penulis skenario dan sutradaranya benar-benar satu pemikiran lah gitu, biar nyambung gitu. Biasanya sih kayak gitu sih. Kalau untuk penentuan tokohnya sendiri Kak, itu kakak ada ikut andil gitu. Misalnya kan harus disesuaikan sama isi cerita ini gitu. Iya, biasanya pas kita bikin tokoh, kita langsung kayak diskusi gitu, ini yang cocok siapa ya gitu, ini yang cocok siapa ya gitu, biasanya ada andilnya sih. Kemudian Kak, terkait dengan kepenulisan, kira-kira hal apa saja yang harus kita persiapkan atau hal apa saja yang harus memang benar-benar dipersiapkan oleh orang-orang yang mungkin baru belajar nulis dan dia punya bakat namun belum terasa kali gitu. Kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan supaya bakat menulisnya ini bisa makin berkembang? Mental kali ya. Jadi kalau kan kadang-kadang ada yang, aku pengen jadi penulis gitu. Cuman kita tuh kadang-kadang terlalu malu buat mempublish karya kita entah di IG, di Facebook gitu. Biasanya kan kita sebagai penulis harus melatih tulisan kita setiap hari biar makin bagus gitu. Jadi kalau buat yang lagi belajar nulis, rajin-rajin aja nulis. Kalau bisa sih tiap hari sih. Jangan terpengaruh sama mood gitu, jangan terpengaruh sama like gitu. Kadang-kadang kan kita kalau bikin tulisan, nggak ada yang suka, nggak ada yang like gitu, kayak down gitu nggak sih. Jadi ya udahlah, ada yang suka nggak ada yang suka, tulis aja dulu gitu. Terus kalau bisa sih sharing juga ke teman yang misalnya aku sharing ke Mas Reza, ini gimana, nanti dia tuh pas ketika itu biasanya dia ada saran, ada kritik gitu. Jadi kalau mau tulisan kita bagus, kita harus menerima saran dan kritik dari orang lain gitu. Kalau menurut aku ya. Dan dalam menulis itu kan Kak pasti ada nerima kendala nih atau hambatannya gitu. Bagi yang pemula, kira-kira cara mengatasi kendalanya nanti mungkin ditemukan bagi pemula yang baru menulis, itu gimana kalau menurut Kak? Kalau menurut aku biar kita nambah skill